Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magrata Fatih Harsubowo, kelas 9A absen 17. Kali ini saya akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari cerpen Suntiang. Struktur dari cerpen ini yaitu orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah pengenalan situasi cerita. Orientasi dapat menggambarkan latar, suasana, maupun karakter tokoh dalam suatu cerita. Orientasi pada cerpen ini berada di halaman 72 paragraf 1-4, mulai dari kalimat "Uni Mira berapa harga sewanya" sampai kalimat "Itulah kalimat terakhir Ama". Komplikasi adalah pengenalan konflik. Konflik dapat berupa masalah atau pertengkaran yang menjelaskan bagaimana sebab akibat yang terjadi antara tokoh. Komplikasi pada cerpen ini berada di halaman 73 paragraf 1 sampai halaman 74 paragraf 14, dimulai dari kalimat "Aku tinggal di sebuah rumah papan" sampai kalimat "Ama sudah melihat Suntiang yang modern itu". Evaluasi adalah tahap ketika konflik mulai mendapatkan penyelesaian masalah. Evaluasi pada cerpen ini berada di halaman 74 paragraf 14 sampai halaman 75 paragraf 19, dimulai dari kalimat "Oh, aku tidak boleh hanyut dengan warawiri ini" sampai kalimat "Pak Syamsul tersenyum lembut". Resolusi adalah akhir dari konflik atau penyelesaian secara utuh. Resolusi pada cerpen ini berada di halaman 75 paragraf 20 sampai halaman 76 paragraf 5, dimulai dari kalimat "Aku mengelap lembut Suntiang" sampai kalimat "Aku tak bisa bicara". Koda adalah penutup atau akhir cerita dari keseluruhan isi cerita. Koda pada cerpen ini berada pada halaman 76 paragraf 6 sampai paragraf 10, dimulai dari halaman "Mak, ternyata benar kata Ama" sampai kalimat "Apa Duta Kebudayaan Kabupaten". Kebahasaan dari cerpen ini antara lain kata benda khusus, uraian deskriptif, penggunaan pernyataan retoris, kalimat ekspresif, dan penggunaan majas. Kata benda khusus artinya pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Contoh kata pada cerpen ini antara lain Suntiang, Ama, Aba. Uraian deskriptif yaitu deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Contoh pada cerpen ini antara lain pada halaman 73 paragraf 1 dan 9, halaman 74 paragraf 3, 5, 7, halaman 75 paragraf 15, 21, halaman 76 paragraf 1. Penggunaan pernyataan retoris yaitu sebagai teknik melibatkan pembaca. Contoh pada cerpen ini yaitu pada halaman 74 paragraf 6 pada kalimat "Mengapa orang-orang benci padaku", halaman 75 paragraf 5 pada kalimat "Namun ada apa gerangan Pak Syamsul datang ke rumah". Kalimat ekspresif adalah kalimat yang berisi ungkapan spontan dengan tujuan menggunakan perasaan, ide, dan gagasan atau pendapat. Contoh pada cerpen ini yaitu pada halaman 72 paragraf 4 pada kalimat "Terlebih Suntiang Ama yang sudah naik daun", halaman 73 paragraf 9 pada kalimat "Terkadang hatiku meringis melihat kondisi Ama", halaman 74 paragraf 1 pada kalimat "Hati ini bak cermin yang pecah", halaman 74 paragraf 4 pada kalimat "Aku geram, ingin rasanya mengejar motor itu", halaman 74 paragraf 7 pada kalimat "Aku tertekan, hatiku bergetar", halaman 75 paragraf 2 pada kalimat "Kamu egois Nuzul", halaman 75 paragraf 4 pada kalimat "Aku terdiam dan Ama pun terdiam seperti habis kata". Penggunaan majas. Majas simile yaitu perbandingan langsung. Contoh pada cerpen ini yaitu pada halaman 74 paragraf 1 pada kalimat "Hati ini bak cermin yang pecah". Majas personifikasi yaitu benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Contoh pada cerpen ini yaitu pada halaman 74 paragraf 2 pada kalimat "Gumpalan awan hitam itu seakan mengikutiku", halaman 74 paragraf 4 pada kalimat "Ingin aku mengadu pada langit", halaman 75 paragraf 21 pada kalimat "Seseorang datang dari arah pintu yang sedang menganga",
majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan sesuatu dari apa yang sebenarnya. Contoh pada cerpen ini yaitu pada halaman 75 paragraf 2. Pada kalimat, kini air mata beningnya benar-benar pecah. Halaman 76 paragraf 10. Pada kalimat, aku seperti terbang dalam mimpi. Sekian hasil analisis saya tentang struktur dan kebahasaan dari cerpen Sembiang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.